Lagi masih berkaitan. Terus terang saya lelah dengan orang-orang yang selalu mengaitkan ini dengan tanda-tanda akhir zaman di Alkitab. Mungkinkah ada kaitan dengan gereja-gereja yang mulai tutup? Tapi bukan itu pertanyaannya. Maksud saya, bolehkah kita tetap rasional namun juga positif untuk menganggap ini hanya bagian dari fenomena alam yang memang terus terjadi dan berganti? Lalu adakah tips supaya bisa lebih mendalam memahami hal-hal di Alkitab yang terkait dengan kehidupan kita? Terima kasih. Kita nggak bisa pungkiri ya, manusia itu adalah makhluk penafsir. Tiap hari mulai bangun tidur sampai sudah tidur kita ini nafsir. Saya bahkan kadang-kadang dengan sedikit nyeleneh mengatakan mimpi pun kita menafsir, dalam mimpi pun kita menafsir. Ya, kita makhluk yang ingin membaca tanda, membaca makna. Oleh karena itu wajar saja ketika kita baca Alkitab, kita selalu ingin melihat korelasi. Bagian ini bicara soal apa untuk hidup saya. Dan itu sebenarnya sehat. Kenapa? Kalau sampai Alkitab nggak relevan lagi ya untuk apa dibaca? Kan begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang baca Alkitab, istilah saya ini ya, menjadi super relevan. Jadi terlalu dikait-kaitkan sampai kesannya mengada-ngada. Itulah sebabnya kalau bicara soal tips ya, di beberapa kesempatan dalam seminar-seminar ataupun di diskusi-diskusi saya selalu mengatakan, kalau baca Alkitab itu, mari kita sadari ada kesenjangan di dalamnya. Ada kesenjangan sejarah, ada kesenjangan konseptual, ada kesenjangan budaya, ada kesenjangan geografis, termasuk juga kesenjangan dalam memahami berbagai-bagai simbol di dalamnya. Soalnya bahaya kalau tidak ya, nanti kita menafsirkan terlalu harfiah. Saya ambil sebuah contoh gamblang. Sebenarnya penghuni sorga ini berapa ribu? Orang bertanya, kenapa bertanya soal ribu? Kenapa nggak bicara soal miliar? Karena di dalam kitab Wahyu itu ada. Dari setiap suku Israel, wakilnya berapa? 12.000. Hitung sendiri. 12 kali 12.000 berapa? 144.000. Penghuni sorga 144.000. Itu harfiah. Sesudah itu apa? Tutup pendaftaran. Jadi kalau kita harfiah ya itu akibatnya. Tutup pendaftaran gitu. Tapi kalau kita mengerti simbolisasi di baliknya, nah, akan berbeda sekali pengertian yang kita tangkap. 1000 itu biasanya angka besar, angka genap. 12 itu adalah simbolisasi umat Tuhan. Karena umat Israel itu 12 suku. Murid Yesus berapa? 12. Yesus milih murid pun angka 12 itu nggak sembarangan. Dengan sengaja mencerminkan 12-nya suku Israel. Lalu 1000 kali 12 kali 12 berarti umat Tuhan yang lengkap itu. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Umat Tuhan seluruhnya yang akan bersama-sama memuliakan Tuhan dalam pemerintahannya yang baru. Itu. Dengan demikian 144.000 itu tidak relevan lagi untuk dibaca secara harfiah. Jadi itulah tips saya kalau ditanya bagaimana membaca Alkitab. Mari menyadari kesenjangan-kesenjangannya. Nah, tentu ini perlu proses untuk belajar. Maaf, saya bukan hanya sekedar untuk promosi. Salah satu terbitan yang sangat menolong untuk hamba-hamba Tuhan, untuk peminat-peminat penggalian Alkitab yang saya sebutkan tadi, AES, Alkitab Edisi Studi. Saya sendiri sebagai pendeta, misalnya kalau mau mempersiapkan ya percakapan yang sifatnya agak praktis, tapi membutuhkan semacam referensi yang tidak terlalu berat, cukup berbobot, itu saya bawa kemana-mana. Ya, kenapa? Kaya informasi, bahasa yang sederhana, menolong kita untuk menggali dengan cara yang memperhitungkan kesenjangan-kesenjangan tadi. Ya, jadi saya harap ini sebuah ajakan untuk belajar Alkitab dengan serius. Ya, supaya jangan kita pikir kalau sudah baca Alkitab khatam 30 kali, wah, kita sudah paham Alkitab. Tunggu dulu. Bukan frekuensi membacanya yang penting. Itu bagus kita pernah membaca Alkitab sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi sebaiknya kali keduanya jangan sama lagi dong. Nah, dengan yang kali pertama. Kali kedua boleh juga istilah Inggrisnya slow pace. Agak pelan,
penuh perenungan, sedikit menggali ke detail. Nah, ini akan membuat kita akan melihat pesona Alkitab itu tetap baru. Bayangkan, saya sudah belajar Alkitab sekian lama, kalau buka lagi bagian tertentu, baca ulang, kadang-kadang senyum kembali. Ini kok tidak saya lihat sebelumnya. Begitu. Jadi perjumpaan-perjumpaan melalui pembacaan seperti ini terus kita lakukan. Apalagi untuk kitab yang begitu penuh dengan simbol-simbol misterius seperti kitab